Subscribe dulu guys. Subscribe dari sekarang ya. Siji, loro, telu. Oke guys, terima kasih. Selamat menonton. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, yang mana hari ini kita pelajaran administrasi umum, khususnya di kelas 10, baik itu jurusan akuntansi dan jurusan pemasaran, bisnis daring dan pemasaran. Yang pertemuan keempat kali ini kita berbicara mengenai yaitu KD 3.3 menganalisis persyaratan personil administrasi dan 4.3 menyusun persyaratan personil administrasi, yang mana dalam materi ini dibahas yang berkaitan dengan personil atau karyawan. Yang pertama, pengertian personil administrasi adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau bisa juga kantor swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Berarti dalam sini sudah jelas ya, yaitu berbicara mengenai karyawan. Kalau berbicara mengenai karyawan berarti kita berkaitan dengan perusahaan, dan kalau berbicara mengenai pegawai yang pasti itu berkaitan dengan kantor pemerintahan. Kantor pemerintahan, dan juga nanti juga kita akan membahas tentang yang mana ada pegawai karyawan swasta, ada juga pegawai atau karyawan yang bekerja di negeri. Nah, yang pertama personil administrasi di sini pegawai negeri. Yang pegawai negeri ya tentunya salah satu yang bekerja di kantor pemerintahan yang mendapatkan gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Sedangkan yang pegawai swasta itu yang bekerja di perusahaan swasta. Tentunya juga pastinya mendapatkan belas jasa yang berupa gaji atau tunjangan. Sedangkan pegawai tetap itu juga berkaitan dengan yang bekerja di pemerintahan negeri. Swasta juga ada, tapi dia bersifatnya tetap. Karena ngapa dia tetap? Dia dikontrak. Masa kerjanya, lama pekerjaannya, dan pekerjaannya dikontrak di bidang apa. Pegawai honorer. Pegawai honorer itu bisa juga terikat. Ada juga yang tidak terikat. Itu tergantung bagaimana instansi. Biasanya kalau di instansi swasta misalnya persekolahan, contohnya guru, misalnya ada juga guru honorer. Begitu juga di kantor itu kayak seperti puskesmas ataupun rumah sakit, itu nanti dia termasuk juga tenaga honorer. Mengapa dia honorer? Karena dia belum disebut pegawai negeri, belum disebut juga dia swasta pegawai tetap, karena dia istilahnya tidak dikontrak. Kalau honorer itu mungkin secara gaji atau balas jasanya itu agak berbeda dengan yang pegawai negeri ataupun pegawai tetap dan pegawai swasta, karena dia kontraknya belum ada, dan untuk masalah kejelasannya bidang pekerjaannya itu belum dapat dipastikan. Selanjutnya syarat-syarat personil administrasi. Administrasi yang pertama berkaitan dengan pengetahuan. Yang pasti mungkin suatu instansi menerima pegawai mulai persyaratan misalnya ijazah SD, SMP, SMA, SMK, D3, D1, D2, bahkan perguruan tinggi S1, S2 sampai S3. Nanti kan ada kriterianya saat merekrutmen pegawai atau karyawan. Terus persyaratan keterampilan. Yang pasti harus sesuai bidang. Misalnya kalau di kantor mencari SMK tamatan akuntansi, contohnya seperti itu. Begitu juga dengan persyaratan kepribadian. Ya, orang yang namanya instansi atau perusahaan yang tentu yang kepribadian pertama yaitu jujur, itu bertanggung jawab, bekerja rajin, tepat waktu, ulet, dan dia solid terhadap perusahaan atau instansi. Ini karena ini juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian untuk menunjang atau untuk kemajuan suatu instansi atau untuk kemajuan
perusahaan nantinya. Nah, itu berkaitan yang ketiga itu adalah berarti poin 1, 2, dan 3 ini sangat penting sekali, baik itu pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, keterampilan berkaitan dengan keahliannya saat bekerja nanti, dan persyaratan kepribadian, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian diri seorang karyawan atau pegawai untuk dia bekerja di perusahaan tersebut. Yang pasti utamanya yang seperti dibahas tadi, jujur, bertanggung jawab, ulet. Dan juga mengapa ini sangat penting? Karena di dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah jangan sampai menerima orang yang tidak sesuai jurusannya. Misalnya kalau dia bekerja teknik mesin tapi yang direkrutnya adalah karyawan tamatan dari kesehatan, itu kan tidak mungkin sekali. Itu kan sangat berpengaruh buruk. Meskipun tidak bisa dibilang tidak ada juga orang yang beda jurusan tapi pengetahuannya ada di bidang, misalnya dia pengetahuannya bidang mesin tapi dia juga bisa berkaitan mengetahui tentang keuangan atau bendahara suatu perkantoran, itu juga ada. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwa bukan tidak ada, cuma jarang orang seperti itu. Tapi dalam suatu perkantoran atau suatu instansi pemerintah itu yang dibutuhkan itu orang yang benar-benar sesuai dengan bidangnya, pengetahuannya, dan berkaitan dengan kepribadiannya. Jika suatu kepribadiannya tidak dapat bertanggung jawab, tidak dapat jujur, tidak tepat waktu, tidak ulet terhadap perusahaan, dan royalitasnya terhadap perusahaan kecil, nah itu kan nanti akan menjadi hal buruk untuk instansi atau perusahaan nanti untuk mereka menjalankan suatu aktivitas. Makanya sangat dibutuhkan kepribadiannya yang benar-benar baik atau jujur sesuai dengan yang dibutuhkan suatu instansi atau pemerintah. Nah, sering kita jumpai juga bahwa saat merekrut karyawan atau pegawai itu yang pertama itu adalah SKCK, misalnya surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan kelakuan baik, dan ada juga surat keterangan dari rumah sakit jiwa. Mengapa? Itulah alasannya tadi. Ya. Terus metode analisis personil administrasi, misalnya analisis jabatan, terus ada rekrutmen. Nah, analisis jabatan di sini bagaimana kita menganalisis bagaimana suatu perusahaan atau instansi menganalisis jabatan yang akan ditempatkan. Baik, selanjutnya yaitu rekrutmen, yang dimana di sini setelah dibahas tadi bahwa rekrutmen adalah memerlukan karyawan baru atau pegawai baru, baik itu pemerintah ataupun swasta, yang dimana jika kita ingin merekrutmen berarti kita akan memilih kriteria yang sebelumnya kita sudah bahas tadi. Misalnya kalau kita butuh seorang manajer, kita akan cari seperti apa pendidikannya. Jika kita butuh seorang pemasaran, seperti apa. Jika butuh seorang pimpinan, manajer, ataupun personalia, nanti kita akan pada saat kita mengumumkan membutuhkan karyawan, lowongan kerja, nanti akan kita bahas kriteria-kriteria yang sebelumnya kita telah bahas tadi. Demi apa? Demi kelancaran suatu perusahaan. Karena suatu perusahaan atau instansi mencari karyawan itu bukan sekedar sementara, tetapi untuk menunjang, untuk loyalitas, untuk kemajuan suatu perusahaan ke depannya. Baik, itu saja materi kali ini untuk pertemuan keempat, dan untuk pertemuan kelima selanjutnya kita akan bahas lagi materi selanjutnya. Terima kasih sudah berkunjung. Salam sejahtera untuk kita semua.